Saya mengenal Islam di diskotik, Pak, di Bali, bukan di masjid. Saya manggung di kafe di Bali, datang dakwah orang-orang tabligh, datang hadirin mulia, rayu-rayu datang ke masjid. Sekali nggak mau, dua kali nggak mau, tiga kali, akhirnya saya capek, saya ikut juga. Stresnya didatangi terus. Akhir terpaksa, dia bilang lebih baik kamu terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Apa sunnah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Sunnah apa, Pak? Salat berjamaah 5 waktu di masjid. Nih, semua di jamaah laki-laki, Pak, tak ada salat untuk kita laki-laki kecuali di masjid. Salat fardu maksudnya. Tak ada alasan. Apa alasan kira-kira yang membuat antum terhalang ke masjid? Bisnis. Orang mukmin dia berani meninggalkan rezeki untuk memenuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedang transaksi, hentikan transaksi. Tinggalkan rezeki yang sudah disangka-sangka untuk memenuhi panggilan Allah. Pasti Allah akan ganti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, Pak, syarat kita mendapatkan min haitsu la yahtasib itu, rezeki yang tak disangka-sangka, kita harus berani meninggalkan rezeki yang disangka-sangka. Takbiratul ula bersama imam. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 days, selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia dari 2 perkara. Yang pertama sifat munafik, yang kedua api neraka jahanam. Semua azam, Pak, ya, laki-laki terutama subuh dan isya berjamaah di masjid. Kalau 2 waktu ini kita tak buat, hadirin mulai kita tak di masjid, pasti munafik. Pasti masih ada kemunafikan di hati kita. Karena kata Nabi, 2 waktu salat ini berat bagi orang munafik, subuh dan isya berjamaah di masjid. Maka, Pak, yang laki-laki, semuanya laki-laki deh, Pak, berjanjilah mulai hari ini. Siap berjanji, Pak, akan menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid. Siap? Coba ikuti saya, Pak. Saya berjanji mulai hari ini akan menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid sampai mati. Awas, Pak, sudah janji, awas bohong. Ibu-ibu punya suami, bangunkan dia subuh ke masjid, berangkat ke masjid sayang, berangkat, bangunkan aku istana di surga. Ibu-ibu tak perlu ke masjid karena pahala suami mengalir otomatis ke rekening istri. Oh, tapi saya janda, bagaimana, Pak? Takdir lagi. Udahlah, sabar saja. Ya. Boleh ke masjid, tak boleh dilarang perempuan ke masjid, tapi dengan adab. Tak boleh terlalu banyak bergaya, menor-menor dan sebagainya. Sekarang banyak laki-laki ini yang tak sehat. Ya, Pak, ya. Fitnah, kelemahan laki-laki ada pada syahwatnya, kelemahan wanita ada pada auratnya. Maka tutuplah aurat untuk menyelamatkan kaum laki-laki dari bahaya fitnah syahwat. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga sholat berjamaah 5 waktu. Perlu ilmu, datang kepada ulama, cintai ulama, jangan ikut-ikut memfitnah ulama, jangan suka menyebarkan aibnya ulama, tutupi aib. Daging ulama ini beracun, Pak. Orang yang suka menggibah ulama bahaya. Tidak boleh, ya. Subhanallah. Maka dengan ilmu inilah nanti hadirin kita akan jadi orang yang tawadhu. Ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak tambah ilmunya, ya. Ilmu seperti air, selalulah katakan saya tak tahu, saya bodoh. Ketika kita merasa tidak tahu, maka Allah akan tambah terus ilmu kita. Tapi ketika kita merasa sudah tahu, Allah akan hentikan ilmu kita. Kita terus belajarlah, belajarlah. Sampai kapan kita belajar? Sampai mati kita belajar. Bapak bisa bawa mobil nggak, Pak? Bisa kan? Bawa mobil. Kira-kira kalau Bapak bawa mobil terus ditulis di atasnya belajar, di atas mobil kita ada pelang belajarnya, Pak. Kalau salah-salah parkir ditilang nggak? Enggak, kata Pak, maaf lagi belajar, Pak. Oh silakan, Pak, lain kali jangan di sini, Pak. Karena orang belajar nggak pernah kena tilang, Pak.
Tapi kalau sudah merasa jago, nggak peduli, dicatat langsung. Nah, sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Jangan sampai sombong asbab ilmu. Orang yang sombong karena ilmu, Allah akan kumpulkan dengan iblis di neraka. Iblis itu dulu jadi imam di surga lama, tapi sombong, merasa lebih baik dari Adam, maka Allah hinakan iblis. Manusia mulia bukan karena banyaknya ilmunya, Pak. Mulia kita karena akhlak, karena adab. Maka tidak ada iman tanpa adab, tidak ada iman tanpa akhlak, tidak ada iman hadirin mulia, tidak ada Islam tanpa akhlak, tidak ada ilmu tanpa akhlak. Akhlak di atas segala-galanya. Bapak suka nggak, Pak, lihat orang alim tapi sombong? Tak suka. Tapi suka nggak lihat orang yang biasa-biasa saja, dia bodoh tapi dia tawadhu? Suka kan? Nah, makanya hadirin yang mulia, muliakanlah seluruh orang Islam. Muliakan. Kenapa orang Islam ini bapak-bapak ini calon-calon raja di surga semua. Maka muliakanlah seluruh laki-laki muslim seperti kita memuliakan seorang raja. Ibu-ibu calon ratu bidadari di surga. Maka muliakan wanita-wanita seperti memuliakan seorang ratu. Kalau ada aib orang kita lihat, tutupi aib itu. Kalau kita suka menutup aib orang, Allah yang maha besar berjanji akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Kalau Allah yang menutup aib kita, hadirin mulia, siapa yang akan tahu aib kita? Istri tak tahu aib kita, suami tak tahu aib kita, teman-teman, bahkan malaikat tidak akan tahu aib kita. Mereka semua heran, kenapa ini orang tak punya aib? Kenapa ini orang tak punya salah? Kenapa? Karena selama hidup di dunia dia suka menutupi aib saudara muslimnya. Tapi orang yang suka membuka aib orang, Allah pasti akan buka aibnya di dunia dan di akhirat, dan dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Bapak kalau merasa punya aib, ibu-ibu kalau merasa punya aib, jangan bicarakan aib orang, karena orang juga punya mulut. Ya, tutup aib orang. Daripada kita bicarakan aibnya orang, lebih baik kita berzikir. Ya. Semua waktu tak akan bisa kembali, dan semua orang akan menyesal, kata Nabi. Seluruh ahli syurga akan menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Waktu-waktu yang mereka lewati tanpa zikrullah. Menyesal. Ada cerita hadirin mulia. Ada orang miskin tinggal dengan ibunya di sebuah kubur. Ibunya sudah nenek-nenek, sudah tua. Anak muda ini bajunya pun compang-camping, rumahnya pun beralaskan tanah, tak ada kamar tidur buat dia. Subhanallah hadirin mulia. Satu hari raja di kerajaan itu terkenal sebagai raja ahlul hikmah, raja yang sangat saleh, yang sangat baik. Kebiasaan raja ini belusukan malam-malam. Dia lihat keadaan rakyatnya, siapa kira-kira yang bisa dibantu. Sehingga suatu malam raja tadi datang ke rumah orang miskin tadi. Dilihat dalam rumahnya sangat sederhana, tak ada benda-benda apa-apa. Dan di depan rumah tadi ada seorang pemuda sedang tertidur, pulas di atas kursi dari bambu. Maka raja bisik-bisik bicara kepada teman pengawalnya. Berapa orang pengawal? Angkat anak muda ini pelan-pelan, jangan sampai dia terbangun. Angkat dia, bawa dia ke istana. Maka diam-diam diangkatlah anak muda tadi yang sedang tertidur sama 4 orang pengawal, ditandu. Kata raja, tidurkan dia di dalam kamarku. Raja kasihan dengan anak muda ini. Lepaskan bajunya yang compang-camping itu pelan-pelan, jangan sampai dia terbangun. Kemudian ganti dengan pakaianku. Maka dia lagi tidur tadi dipasangkan pelan-pelan di baju raja. Singkat cerita, tertidurlah anak muda miskin di tempat tidurnya raja. Raja keluar, lihat dari tempat yang lebih tinggi. Perhatikan apa yang ada pada anak muda tadi. Ketika azan subuh berkumandang, hadirin mulia, si pemuda tadi pun terbangun. Dan dia heran, kenapa saya ada di sini? Apakah ini mimpi? Dia pikir mimpi. Oh, tidak sakit ini. Dibuka lemari raja, dibuka jendela. Oh, jangan-jangan ini istana raja. Kenapa saya ada di sini? Subhanallah hadirin mulia. Dibukalah
kamar mandi bersih, dia baju-baju raja semua, dia langsung mandi hadirin mulia. Dia mandi bersih-bersih, dia ambil baju bagus, dipakai mahkota, semua terbaik dia pakai. Dia bercermin, dia bilang, wah gagah sekali nih aku. Lalu dia keluar dari kerajaan, dari ruangan tadi. Ternyata dua orang pengawal telah menunggu dia di sana dan menyampaikan salam kepada dia, assalamualaikum Tuan Raja. Ternyata raja yang berkuasa tadi telah memberikan dia izin untuk menjadi raja dan perintahkan seluruh pengawalnya, dayang-dayangnya memperlakukan ini anak muda seperti seorang raja. Panggil dia raja. Semakin heran lagi. Apa? Tuan Raja di sini. Kami siap melaksanakan titah Tuan, apapun Tuan perintahkan kami akan lakukan. Dia bilang oke, siapa yang makan? Aku lapar. Langsung berlari-lari di dua orang pengawal. Kemudian dia berjalan diiringi dengan beberapa orang dayang-dayang sampai ke ruang makan. Dia makan sepuasnya, dia minum sepuasnya. Kemudian ada beberapa penghibur-penghibur di kerajaan tadi hadirin muda menari untuk dia, bersenang-senang, apapun yang dia minta diberikan. Ada yang kipas-kipasnya. Dia hidup sesuka hatinya di sana. Raja pun tersenyum melihat ini anak muda miskin tiba-tiba dalam waktu beberapa jam telah menjelma seperti seorang raja, hidup menjadi raja. Kurang lebih jam 9, satu orang pengawal bisik-bisik, Tuan maaf, di luar sana ada nenek-nenek yang sedang menangis pengen jumpa Tuan. Dia ingat, jangan-jangan ibu saya. Ibu dia bangun pagi hari, anak dia sematawayang hilang. Dua lari keliling kampung mencari anaknya, tak jumpa. Orang katakan lapor ke raja, jangan-jangan anakmu diculik orang. Singkat cerita dilihat dari balkon kerajaan, benar ibuku datang. Tapi dibilang kenapa ibu datang lagi senang-senang, ini waktu timingnya nggak pas. Dipanggil pengawal, tadi pengawal itu ibu saya, kamu suruh dia pulang dulu, nanti bilang raja yang datang ke sana. Tapi jangan lupa bawakan 1 karung beras. Bawakan berapa? 1 karung beras, kau yang bawa. Siap Tuan. Maka dia keluar, dia katakan, maaf ibu, raja sedang sibuk tak bisa diganggu. Raja sedang sibuk tak bisa diganggu. Ibu pulang dulu, nanti raja akan jumpai. Berlanjutlah pesta pora hadirin mulia, bersenang-senang, lupa dengan rumahnya, lupa dengan ibunya. Waktu berlalu tak terasa, ternyata senja telah datang dan malam pun datang hadir. Ketika malam si pemuda telah terlalu letih dan dia terkapar tak berdaya. Dia tertidur, mungkin kebanyakan minum hadirin mulia, tak sadarkan diri. Raja yang maharaja tadi melihat dan geleng-gelengkan kepala. Anak muda tadi diuji 1 hari menjadi raja, ternyata dia gagal dalam ujiannya. Maka raja tadi perintahkan pengawal, lepaskan bajuku dari tubuhnya, kembalikan pakaiannya yang compang-camping, angkat dia perlahan-lahan, pulangkan dia ke kampung aslinya, pulangkan dia ke rumahnya, pulangkan dia ke kubureonnya. Maka dipulangkanlah dia hadirin mulia, tidur di atas kursi bambu seperti sedia kala. Pagi hari matahari sudah mulai datang, dia terbangun dan dia langsung berteriak, astagfirullah. Dia bilang, ternyata mimpi. Astagfirullah, mimpi. Ibunya langsung keluar dan peluk dia, nak, alhamdulillah nak, kamu pulang juga akhirnya nak. Seharian kamu hilang kemarin, ibu menangis seharian nak. Allahu Akbar, makasih nak, ya kau pulang. Dia bilang, ibu, aku kemarin jadi rajamu. Astagfirullah, istighfar. Kamu pulang ibu sudah senang nak. Tapi kalau kamu gila kayak gini, ibu juga stres. Bu, saya tidak gila. Mata dia tertuju kepada 1 karung beras tadi. Ibu, itu karung beras aku yang kasih ibu kemarin. Aku yang suruh itu pengawal angkat bu. Istighfar nak, sudah udah sabar ya, sabar. Iya benar bu. Dia menangis jadi-jadinya, dia berlari kembali ke istana raja. Apa yang dia katakan? Izinkan aku masuk jadi raja 1 hari lagi. Apa kata pengawal istana? Tidak ada kesempatan kedua, kesempatan 1 kali jadi raja. Dia guling-guling menangis di depan pintu raja, yang mulai pintu kerajaan. Dikatakan, kalau aku tahu ceritanya begini, pasti kemarin aku kirimkan ibuku 1 karung berlian, pasti aku kirimkan ibuku 1 karung emas, 1 karung sepuas yang terbaik aku kirimkan. Kenapa cuma 1 karung beras? Begitulah kira-kira tamsilan orang-orang pelit dunia ini hadirin mulia, yang mengirimkan cuma recehan-recehan ke kampung surga. Ntar lagi nih ada pengumpulan dana infak nih, infak buat penggalangan dana dakwah kita di Darul Tauhid. Yang nanti yang biru-biru uangnya keluar nanti menyesal, Pak. Nggak bisa balik lagi ke sini. Siap ya?
siap berikan infak yang terbaik? Siap. Nggak usah hitung-hitungan sama Allah, karena Allah tak pernah hitung-hitungan sama kita, hadirin mulia. Nah, setiap infak kita akan dilipat gandakan, apalagi ini fisabilillah untuk dakwah, ya. Jadi petugas boleh keliling Pak, insya Allah di antum untuk kelanjutan dakwah kita. Nah, kita perlu bekerja sama, hadirin mulia. Yang punya kelebihan rezeki bagi rezeki yang terbaik, yang terbanyak. Subhanallah, ya. Baik, jadi hadirin mulia, sambil ini petugas berkeliling, berikan. Allah tak lihat banyak sedikitnya, Allah lihat ikhlasnya. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit gak ikhlas, ya Pak. Kemudian ikhlas ini penting, hadirin. Orang kalau gak ikhlas, sebesar apapun dia berinfak, tak ada gunanya. Maka ikhlas, luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal banyak-banyaklah istighfar. Sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal banyak-banyak istighfar. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang 1.000 rupiah itu lebih Allah cintai daripada 1 miliar. Yang punya 1.000, kita tanya, abang punya uang berapa? Dia bilang 2.000. Berarti dia telah menginfakkan sebagian dari hartanya, 50% dari hartanya. Yang infak 1M, bapak punya uang berapa? 100M, baru 1% dia infakkan. Nah, jadi Allah tak lihat banyak sedikit, Pak. Seringkali yang 1.000 rupiah mengalahkan 1 miliar rupiah. Allah Maha Adil, ya. Subhanallah. Nah, jadi hadirin yang mulia, orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya yang pertama, hatinya terbebas dari kemusyrikan. Boleh ini dicatat, ya? Yang bawa buku boleh dicatat. Ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah, yang pertama, hatinya terbebas dari kemusyrikan. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, salat dia khusyuk wal khudu. Dia sholat dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Ingat, semakin luas ilmu seseorang, kata Buya Hamka, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin mudah dia menerima perbedaan. Jadi jangan hanya gara-gara masalah kecil kita besar-besarkan, jangan. Masalah kecil dihilangkan, yang besar dikecilkan, ya. Perbedaan masalah khilafiyah itu monopoli ulama. Kalau kita bukan ulama, tak usah sok tahu, tak usah ikut campur. Kemudian yang kelima, orang baik dalam pandangan Allah Ta'ala, dia selalu berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Setiap nafas Allah, meskipun lisannya tak selalu berucap Allah, tapi hatinya selalu katakan Allah, 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 ya. Subhanallah, walhamdulillah. Satu subhanallah, Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Coba semua Pak, subhanallah. Bapak-bapak dapat satu pohon di surga, saya dapat ribuan pohon di surga. Masya Allah. Kalian suruh kan? Cuma sekali lagi Pak, subhanallah. Bapak dapat 2 pohon, saya dapat 2.000 pohon kalau 1.000 orang yang hadir. Ini 10.000 orang hadir mungkin. Nah, 20.000 pohon, ya? Satu lagi Pak, subhanallah. Dai itu begitu Pak, dai itu dia sedikit amal tapi orang disuruh beramal. Pahala royaltinya 100%. Maka satu orang saja yang dapat hidayah asbab kita, insya Allah cukup untuk bakal kita berjumpa Allah, ya. Bapak nanti pulang ke rumah, pulang dari majelis ini, niat ajak satu orang. Allah paling cinta kepada dai. Allah paling cinta kepada siapa? Dai. Seorang ayah yang kehilangan anaknya, ibu kehilangan anak, anak kita sayangi hilang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Seorang raja kehilangan putra mahkotanya, Pak, menangis ini raja, putranya tercinta hilang. Dia bikin pengumuman, siapa yang kembalikan anak saya, temukan anak saya akan berikan apapun permintaan dia. Didengar ini pengumuman sama seorang penjahat, buronan raja. Buronan Pak, penjahat. Lagi dicari-cari sama raja, mau dihukum. Tahu-tahu ini orang hadirin mulia, dia ikut mencari putra mahkota yang hilang tadi. Subhanallah, dia masuk dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, naik gunung turun gunung, menyisiri pesisir pantai, dia masuk hutan keluar hutan, dia cari ini anak raja. Dia temukan anak raja sedang menangis di pinggir hutan. Dia peluk itu anak raja, dia mandikan, dia bawa pulang ke kerajaan. Dia hadapkan kepada raja di istana raja, wahai Tuan, aku temukan anak Tuan sedang kegelisahan, sedang menangis seorang diri. Dia galau di pinggir hutan. Ini saya pulangkan anak raja. Saya mau tanya Pak, kira-kira raja masih marah nggak sama dia? Allah akan, raja tadi akan maafkan
semua kesalahan dia, dan apapun yang dia minta akan diberikan. Kita seberapa pun banyak dosa kita, Pak, kalau antum mau diampunkan Allah dosanya, ajak orang kepada Allah sebanyak mungkin. Ajak orang kepada Allah. Wahai Ali, satu orang saja yang dapat hidayah asbab engkau, wahai Ali, itu lebih baik, kata Nabi SAW, daripada seluruh benda yang disinari matahari. Lebih baik daripada seluruh dunia beserta isinya. Dakwah itu tak menunggu harus berilmu dulu, Pak. Dakwah itu perlu keyakinan, perlu tauhid. Antum ucapkan 2 kalimat syahadat boleh berdakwah. Dakwah bukan ceramah. Hari ini orang banyak salah faham menganggap dakwah ceramah. Dakwah itu artinya mengajak, bukan mengajar. Paham? Dari itu kan bukan ilmu, bukan ulama. Kenapa dia berdakwah-dakwah? Saya kan cuma mengajak, saya tak berfatwa, tak satu pun fatwa yang keluar. Saya tak bicara halal haram di sini. Karena yang bicara itu monopoli ulama. Saya cuma bicara kebesaran Allah. Mari kita hidupkan sunnah, mari kita sholat, mari kita cintai ulama, mari Pak, ayo Pak. Ini dakwah. Dan tak perlu harus di mimbar, datang ke diskotik aja orang ke masjid. Saya mengenal Islam di diskotik, Pak, di Bali, bukan di masjid. Saya manggung di kafe di Bali, datang dakwah, orang-orang tabligh datang, hadirin mulia rayu datang ke masjid. Sekali nggak mau, 2 kali nggak mau, 3 kali, akhirnya saya capek, saya ikut juga. Stresnya didatangi terus. Akhir terpaksa, dia bilang lebih baik kamu terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Masya Allah. Semua siap jadi dai insya Allah ya. Kemana kita dakwah? Ke seluruh dunia. Yang banyak duit pergi ke Amerika, ke Eropa. Mereka tunggu kita hari ini, Pak. Ke Papua sana, pernah Papua. Dakwah itu mengajak orang dari jalan syaitan ke jalan Allah. Dakwah itu mengajak orang di tempat maksiat kepada taat, mengajak dari kegelapan kepada nur, mengajak daripada diskotik ke masjid. Itu dakwah. Kalau di masjid ini, Pak, ini namanya ta'lim, kajian nih, judulnya kajian, bukan dakwah, Pak ya. Ini kajian, semua orang sudah di jalan Allah, kita cuma bagi motivasi supaya bapak-bapak ajak orang kepada Allah. Satu hari ajak 1 orang. Abu Bakar hari ini bersyahadat, esok hari langsung mensyahadatkan 9 orang. Apa ilmu Abu Bakar? 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Langsung dakwah 9 orang masuk Islam. Angkat tangan yang sudah Islam ke 9 orang. Tawadu, takut ria ya? Nah, nggak apa-apa. Biar Allah tahu kalau kita betul-betul telah meninggalkan kerja ini. Ya. Saya meskipun bukan kiai, bukan ustaz, Pak, tapi hari-hari ada orang yang datang masuk Islam. Ada di Bali. Kalau kita pakai kayak gini, kita jalan di Pantai Kuta, orang ikut, Pak. Dia tanya, "Hei, ayo teroris?" Dia langsung tanya, Pak. Kalau kita beda, orang Indonesia buat pertanyaan jawab sendiri. Ayo Taliban, ayo ISIS. Kalau orang sudah mulai bertanya, mudah kita menjelaskan tentang indahnya Islam. Ya, mudah, Pak. Mengislamkan orang kafir itu jauh lebih mudah daripada mengislamkan orang Islam. Mengislamkan orang kafir itu seperti membangunkan orang tidur, Pak. Tapi orang mengislamkan orang Islam seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur. Nggak bangun-bangun, Pak. Insya Allah makmurkan masjid kita, Pak ya. Target kita apa? Masjid kita semua, kita pulang bawa PR, homework. Apa PR kita? Sholat subuh seperti sholat Jumat. Alhamdulillah kami di Bali, masjid-masjid, hampir semua masjid di Bali, di Kuta itu, Pak, sholat subuh seperti sholat Jumat. Bapak kalau nggak percaya ke Bali lah. Bali itu tempat minoritas Islam, tapi karena semua punya fikir sekarang untuk dakwah, karena kita minoritas, kita kalau tak semangat dakwah kita digilas, kita hilang ya. Satu masjid Baitul Ma'mur namanya di Denpasar itu sholat subuh 1.600 orang. Sudah pernah ke sana ya. Pasti di Jakarta bisa lebih ramai dari itu, asalkan kita semua berniat, satu fikir, satu kerja, satu hati. Jangan sampai bertengkar di dalam masjid ya. Satu masjid, satu hati. Kita satu dalam Islam saja, nggak boleh bangga dengan kelompok, nggak boleh mengajak orang kepada asobiah gitu. Ajak orang hanya kepada Allah, ajak kepada sunnah. Kerja kita satu, dakwah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Baik hadirin mulia, setelah korupsi waktu 2 menit, waktu saya 10.15, sekarang sudah 10.17. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesalahan saya. Semoga apa yang disampaikan tadi, ambil yang baik, buang yang buruk.
ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang jernih, buang yang keruh. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.